Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu mencerdaskan generasi Z bersama dengan Mem Hensi Nurhayati. Oke Mem, tadi kan di segmen sebelumnya kita sempat menyinggung mengenai pembekalan guru untuk menghadapi generasi Z ini dengan pelatihan-pelatihan. Nah itu berlangsung selama 6 bulan ya Mem? Betul. Nah itu kan mengajar tuh berlangsung selama 6 bulan, itu berarti online atau gimana Mem? Kalau ininya online. Online Iya, pelatihannya ya Mem? pelatihan. Oke, nah itu waktunya gimana Mem? Waktunya alhamdulillah tidak mengganggu pembelajaran sih, karena waktu Zoom itu kan di jam 1, jadi kita udah pulang gitu kan, nggak sama sekali mengganggu. Sama sekali mengganggu ya. Itu kalau itu ada tingkatan-tingkatannya ya Mem ya? Betul. Apa aja tuh Mem? Tingkatnya dari CGP ya, calon guru penggerak. Kita sudah jadi guru penggerak, ada rekognisi ke CPP, calon pengajar praktik. Nah, dari calon pengajar praktik sudah lulus jadi PP, pengajar praktik, kita masuk ke Pasil. Kalau berminat lagi sih, kalau mau berhenti dari PP nggak apa-apa gitu. Nah, gitu ya. Penting ada bekalnya gitu ya Iya. Mem ya? Nah itu pelatihannya berjalan dengan lancar kah? Atau semua guru wajib ikut kah atau gimana Mem? Pada dasarnya diwajibkan agar nanti kita punya bekal ilmu untuk mendidik tadi ya generasi yang memang mempunyai tantangan yang luar biasa. Kan ini kan online Mem, Iya, melalui Zoom berarti online. ya? Iya. Itu berjalan dengan lancar Mem? Lancar alhamdulillah. Itu kan tadi pada dasarnya memang semua guru harus ikut. Iya. Tapi pada kenyataannya gimana Mem? Kenyataannya banyak guru yang tidak mau ikut. Boleh Mem seperti itu? Boleh. Karena mereka merasa ya capek lah, banyak tugas lah gitu kan. Tapi di samping itu mereka tidak melihat ada ilmu yang benar-benar besar di dalamnya itu untuk menyiapkan kita sebagai pendidik di akhir zaman ini, maksudnya di generasi ini. Karena memang ilmu-ilmunya banyak juga ya Mem, banyak Betul. tips juga. Itu kalau di lingkungan Mem sendiri yang tertarik untuk mengikuti pelatihan tersebut gimana Mem? Alhamdulillah sudah ada 2. Sekarang ada tahap ke CPP, baru pendaftaran ada juga yang ikut. Jadi ada 2 ini yang sudah proses, ada yang hampir selesai di CGP, kemudian ada yang baru di modul 2, masuk di modul 2. Itu luar biasa ya Mem ya? Iya. Sampai ada pelatihan seperti itu. Tapi guru juga berhak memilih untuk tidak mengikuti itu ya Mem ya? Cuma rugi nggak sih Mem menurut Mem kalau nggak ikut Mem? Kalau menurut Mem, rugi sekali kalau nggak ikut. Makanya dulu pertama Mem lihat, oh ini ada pelatihan CGP ya, ikut coba. Nah gitu awalnya sih coba gitu kan. Awalnya coba-coba. Iya, coba-coba. Oh ternyata ini ilmunya, ini yang kita dapat. Nah benar-benar setelah di CGP ini kita lebih menstabilkan emosi gitu. Oh seperti ini. Memang anak itu kan punya kodrat, punya zaman. Istilahnya kalau di CGP itu kan murid itu sudah ada tulisan yang samar, tinggal kita pendidik menebalkan tulisan itu. Jadi artinya murid kita itu sudah punya potensi masing-masing, tinggal kita guru ngarahkannya kemana gitu. Kalau pengarahannya seperti apa gitu ya Mem ya. Nah kalau misalnya banyak juga mungkin yang tidak tertarik, itu langkah yang Mem lakukan ada nggak Mem untuk mengajak teman-teman Mem gitu? Ya kalau di sekolah saya, ayo ikut, enak. Walaupun kita nggak dapat uang, tapi ilmunya bagus loh. Akhirnya ada yang satu nih daftar, ada baru daftar ya. Iya Bu, saya daftar ini katanya. Jadi kayak berangsur-angsur, Iya. tertarik juga yang lain Betul. gitu ya Mem ya. Kan Mem sebagai guru mengikuti berbagai macam pelatihan juga, sebagai ibu rumah tangga juga, itu cara membagi waktunya dengan keluarga gimana Mem? Alhamdulillah kalau saya daktari membagi waktu itu alhamdulillah berjalan lancar, karena saya jam 4 itu sudah standby bangun gitu kan. Udah tahu kita punya tanggung jawab pada murid kita. 6:30 saya sudah ada di sekolah. Setengah 7 ada di sekolah? Iya, sudah ada di sekolah. Jadi tanggung jawab saya sebagai istri itu nggak terabaikan. Jadi pagi-pagi kopi itu udah ada di atas meja gitu, gitu. untuk suami. Makan juga sudah ada. Jadi nggak ada yang komplain. Jadi bisa manage semuanya Iya. dengan aman gitu ya Mem ya. Karena wajib sebagai guru tuh wajib bisa memanage waktu. Iya.
Jangan kita jadikan alasan, oh saya punya anak kecil gitu kan, punya ini, saya anak kecil sudah seperti itu. Emang dasarnya udah aktif ya Mem ya? Iya. Udah aktif ya bunda-bunda. Itu kalau Mem masih kayak menyiapkan jadwal-jadwal gitu nggak sih Mem untuk diri Mem sendiri? Biar apa ya, teratur semuanya. Enggak juga, enggak, saya menyiapkan jadwal tuh enggak. Saya sudah tahu, oh, ini kerja saya besok ini ya. Udah ada di kepala kita kan, sudah ada bayangan. Oh besok berarti harus ini, dia harus bangun jam segini. Tapi harus bangun harus pagi sih, karena kita punya anak, harus nyiapkan bekal, kadang ngantar sekolah anak. Jadi tercover semua kalau kita mau gitu ya. Asal mau ya Mem ya? Betul. Nanti akan terjalankan semuanya. Mem, kalau apa sih Mem tantangan terberat menghadapi generasi Z ini? Sebenarnya nggak apa ya, negatif semua, banyak juga hal positifnya. Cuman kadang belum tergali gitu ya Mem ya. Itu tantangan terbesar ya menghadapi generasi Z itu apa menurut Mem? Kalau menurut saya tantangannya betul tadi di karakter mereka itu. Tapi kalau di pengetahuan tidak. Itu positifnya berarti tuh. Positif itu. Karakternya itu yang tantangan terbesar. Oke. Itu untuk menggali apa ya? Menggali kemampuan, menggali apa ya? Menggali kemampuan, menggali pengetahuan para peserta. Itu Mem sempat peserta. Apa namanya, murid maksudnya. Itu Mem sempat kayak kewalahan gitu nggak Mem? Atau merasa kesusahan? Kalau di apa ya, menggali potensi anak itu kan karena kita kurikulum merdeka kan baru kali ini kita terapkan. Terus CGP juga kan baru angkatan 5 ini kan angkatan pertama di Kota Bengkulu. Oh gitu. Jadi kita sesuai apa ya, sesuai capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan saja. Nah kalau ini sudah nanti tercover di tujuan pembelajarannya itu, berarti kan proses pembelajaran kita kan selesai, prosesnya itu berarti berhasil. Nah di situ kalau saya misalnya materi saya perkenalan gitu ya, di situ kan tujuannya kan siswa mampu mengenalkan dirinya dengan orang lain. Nah kalau mereka sudah bisa, oh berarti alhamdulillah ini tercapai TP saya. Jadi nggak sulit untuk generasi Z ini, nggak sulit untuk pengetahuan dan keterampilan tidak sulit. Karakter yang susah membentuknya. Tapi kalau sekarang mungkin Mem sudah, karena ada pelatihan tersebut ya Mem ya, udah mulai terbiasa gitu ya Mem? Sudah, alhamdulillah. Jadi guru itu ternyata tidak capek seperti yang dibayangkan orang. Itu menurut Mem ya? Ya, menurut saya. Kita nggak tahu menurut guru yang lainnya ya Iya. Mem ya. Tapi luar biasa sih, seorang guru apa ya, asik lah dengan profesi yang dijalankan sekarang ini ya Mem ya. Itu kalau Mem sama murid-murid menjadi mengkonsepkannya gimana Mem? Jadi kayak sahabat gitu atau gimana? Iya, kita jadikan mereka tuh bukan musuh kita ya, tapi memang mereka itu benar-benar apa ya, dimerdekakan tadi. Kurikulum merdeka tadi ya Mem ya? Jadi gimana kita sebelum masuk kita tanya konsep belajarnya mau seperti apa, gitu kan? Oh gitu. Jadi enggak dari guru gitu ya Mem? Enggak, jadi tetap aja nanti konsepnya seperti ini, tapi ada masuk ke tujuan pembelajaran kita. Oh sambil bermain Mem. Jadi ada negosiasi gitu ya Mem? Iya, jadi kita memang memperhatikan suaranya anak, voice-nya anak tuh kita dengar itu. Di situ kan diajari juga kita bagaimana sih membuat kepemimpinan murid itu timbul gitu. Nah, dia anak kan kalau dengan kita zaman dulu kan takut, mereka buka pendapat. Nah, sekarang tuh tidak. Apalagi dengan guru siswa. Saya udah kabur tuh Mem. Kalau dipanggil udah kabur dulu. Iya, dipanggil udah kabur, berarti bermasalah. Padahal kadang minta tolong beliin apa gitu ya Mem. Kalau gini enggak, karena memang konsepnya bermain. Jadi pembelajaran tuh yang penting capaian pembelajaran kita tuh tercover, tercapai, anak senang, kita senang gitu. Benar-benar senang, kita tenang. Iya. Jadi lebih asik sih sebenarnya kalau bisa dijalankan apa ya, dengan senang hati ya. Betul. Mem, ya. Oke. Ini kalau pelatihan cuma CGP dan level-levelnya itu aja Mem? Atau ada pelatihan lain? Ada pelatihan lain. Apa itu, di Mem? GTK itu kan banyak pelatihan. Kalau kita mau di SIM PKB itu banyak sekali pelatihan tentang kurikulum merdekanya banyak. Tentang Iya, dia online semua. Jadi kalau saya itu gimana ya?
ketika saya tidak ngajar, tidak ada koreksian gitu ya. Jadi saya buka, oh ini info GTK-nya ada pelatihan ini. Bisa kita nyelipkan pelatihan itu, selesai satu topik gitu kan. Nanti kita ngajar lagi, jadi tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya, Mem. Kalau bisa dinikmati dengan baik Iya. ya, Mem ya. Oke. Jalani aja. Jalani saja, jangan ragu-ragu. Betul. Karena mau tidak mau generasi Z ya memang kita udah bertemu. Iya, udah ketemu ya, udah mau ketemu, gimana lagi ya, iya. Mem ya. Tinggal- Harus hadapi gitu ya, Mem. Betul. Mem, pernah nggak sih, Mem, ada pengalaman unik kali cerita Mem sama murid Mem ketika lagi proses mengajar gitu, Mem? Yang unik tuh unik semua sih. Karena anak-anak tuh mau dilahirkan unik gitu. Iya sih. Heeh. Yang paling membekas deh. Iya. Yang paling membekas. Yang membekas itu ketika kita mampu menyadarkan anak itu dari awalnya telat terus, setiap hari dia telat terus. Saya panggil, saya ajak bicara. Alasannya ada apa ya? Kok telat terus? Oh ini memang ngantar kakak dulu, ngantar ibu ngambil kue dulu. Nah alhamdulillah sekarang tidak pernah lagi yang namanya telat. Itu berkesan bagi saya. Oh saya sukses di situ. Nah, gitu. Karena ada pendekatan tadi ya, Iya, Mem, ya? karena benar punishment itu tidak menyelesaikan masalah. Benar sekali. Hukuman tidak menyelesaikan masalah. Tinggal lagi pendekatan lagi. Baik, Mem, sekarang kita jeda sebentar ya, Mem ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.